Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVNU dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam program Bicara, Bincang Aspirasi Rakyat. Pada program kali ini adalah program talk show Bicara spesial. Kita akan membincangkan seputar isu perburuhan. Dan terkait hal itu, kita akan menyambut perhelatan Kongres Akbar ke-6 DPP Konfederasi Sarbu Musi yang akan digelar di Sidoarjo, Jawa Timur nanti. Dan perlu diketahui, perlu diinformasikan bahwa di Sidoarjo nanti akan ada 2 event yang terkait dengan Sarbu Musi, yaitu event yang pertama adalah Kongres DPP Konfederasi Sarbu Musi, dan yang kedua adalah event Harlah menyambut hari kelahiran Konfederasi Sarbu Musi yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 29 September 2022. Dan pemirsa TVNU, pada kesempatan yang luar biasa ini, kita akan membicarakan banyak hal tentang isu-isu perburuhan. Dan alhamdulillah di studio sudah hadir Sekjen DPP Konfederasi Sarbu Musi, yaitu Mas Eko Darwanto. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Sekjen? Alhamdulillah, sehat, baik-baik kita. Tetap semangat ya? Semangat, 45. Oke, pemirsa. Ini kita akan membahas persoalan isu-isu perburuhan, tetapi sebelum itu, ini kita akan menggali lebih jauh gitu ya, terkait sepak terjang. Ini Pak Sekjen ini, Mas Eko Darwanto, kenapa kemudian beliau ini mau menyelami dunia perburuhan yang begitu kompleks gitu ya, dan punya mandat tanggung jawab sosial dan moral yang luar biasa besar. Karena mengingat aspirasi buruh ini luar biasa, dan dalam perjalanan nantinya juga kita akan bahas dalam diskusi ini, yaitu riwayat singkat kelahiran Sarbu Musi Nahdlatul Ulama yang kemudian mampu mewarnai kontestasi perpolitikan, kemudian dinamika isu-isu perburuhan, dan juga isu-isu yang terkait dengan buruh pada tingkat global atau internasional. Tapi sebelum itu, kita akan ngobrol-ngobrol terkait sepak terjang Mas Eko sendiri. Siap. Ini kebetulan senior saya. Pemirsa, ini beliau dulu aktivis pergerakan di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, ya, kalau tidak salah. Dan tapi saya tidak akan membahas itu, Mas. Yes. Yang saya ingin tanyakan itu bagaimana bisa gitu ya dari PMI kemudian berkecimpung, berproses di dunia perburuhan. Ya. Monggo, Mas. Baik, terima kasih Mas Ali dan pemirsa TVNU. Saya kira kesempatan ini adalah kesempatan sangat baik bagi saya untuk menjelaskan sedikit tentang kenapa sih seorang aktivis kayak saya ini ya tertarik dengan isu-isu ketenagakerjaan ya. Tentu dulu ketika aktivis memang kita terjun di dunia dunia politik lah kira-kira gitu. Tapi begitu saya selesai di PMI itu saya lebih tertarik untuk menekuni yang namanya isu-isu ketenagakerjaan. Karena bagi saya isu ketenagakerjaan itulah isu yang sangat vital dalam arti menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Jadi bagaimana orang bisa bekerja dengan baik, bagaimana seorang pekerja itu bisa mendapatkan hak dan kewajibannya, kan? Bagaimana seorang pekerja itu bisa bekerja dengan baik dan meningkatkan produktivitas perusahaan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu di tahun-tahun awal, sekitar awal reformasi ya, setelah reformasi, saya memang terjun di lembaganya NU, Lembaga Pengembangan Tenaga Kerja NU atau LPTK NU waktu itu. Waktu itu masih di DKI ya, waktu itu sempat di DKI beberapa tahun, kemudian saya ditarik oleh pimpinan pusat LPTK NU waktu itu, Mas Aksin Jaidi almarhum, yang memang beliau adalah mentor saya. Oleh karena itu, setelah itu saya tertarik banget dengan dunia ketenagakerjaan. Bahkan Pak Aksin Jaidi ini dulu merekomendasi saya untuk
pertama kali untuk bisa melakukan kunjungan atau short course di luar negeri di Brussels di Belgia untuk mendalami untuk belajar tentang Young Leaders of Trade Union. Jadi pimpinan muda untuk serikat buruh yang mewakili satu serikat buruh, nggak tahu waktu itu kalau nggak salah SPKP atau ya SPKP, sehingga pada waktu itu kita berangkat ke Brussels ke Eropa bersama dengan serikat buruh lain kayak yang memang waktu itu ada KSPSI waktu itu ya. Nah, itu. Nah, dari situ saya mulai memahami, oh ternyata memang dunia serikat buruh itu memang luar biasa. Ada di situ dunia tingkat internasional, kemudian regional dan nasional. Oleh karena itu ketika saya kembali ke Indonesia, ke Jakarta, saya lebih menekuni banget ya LPTKNU. Nah, disitulah saya membawa beberapa isu tentang buruh migran waktu itu dengan teman-teman buruh migran care sekarang namanya itu dengan Mbak Anis Hidayah waktu itu ya. Nah, sebelum dilanjutkan, Mas, kita juga ingin tahu waktu itu tidak lama transisi politik ya. Reformasi dari rezim otoritarianisme. Bagaimana situasi ketenaga kerjaan atau perburuhan waktu itu? Waktu itu, ya tentu waktu itu masih sangat tidak sebebas sekarang ya. Sejak ada Undang-Undang SPSB di tahun 2001 kalau nggak salah ya, itu memang kebebasan berserikat sangat luar biasa. Ya, disitulah akhirnya itu berkah dari reformasi ya. Ya, itu berkah reformasi waktu itu zamannya Gus Dur ya, Habibie kalau nggak salah itu ada undang-undang itu, lalu reformasi itulah yang menyebabkan Sarbu Musi didirikan ya, di reborn, dilahirkan kembali. Karena sejak tahun 73 ini kembali ke sejarahnya Sarbu Musi tahun 55 ya. 27 September tahun 55 itu didirikan, lalu tahun 73 dibekukan oleh Orde Baru karena sebagai bagian dari proses penyeragaman serikat buruh. Kebijakan fusi waktu itu. Ya, kebijakan fusi. Nah, tahun 98 itu dibangkitkan kembali karena reformasi. Di reborn lagi itu. Nah, disitulah Ki Haji Abdurrahman Wahid sebagai ketua PBN waktu itu menggagas untuk mendirikan kembali. Tentunya dengan ketua umumnya yang masih sama tahun 73, Pak Sutanto Marto Prasono. Masih sama, pengurusnya juga sama waktu itu. Jadi aneh juga, 73 dibekukan, 98 lahir, masih tetap sama ketuanya, Pak Sutanto Marto Prasono. Nah, setelah itulah berkembang Sarbu Musi ini menjadi serikat buruh yang memang punya potensi untuk berkembang seperti tahun 55. Di tahun 55 itu anggota Sarbu Musi sudah hampir 4,5 juta. Anggotanya. Karena memang jadi sayapnya partai politik NU waktu itu. Ya, yang lain juga ada SOPSI, ada yang lain, ada SOPSI, ada SOKSI gitu kan, untuk mengimbangi isu-isu perburuan. Nah, Sarbu Musi sebagai sayap politiknya partai NU memang didirikan untuk mengantisipasi atau menghadapi isu-isu SOKSI atau SOPSI yang didirikan oleh PKI dan partai yang lain. Betul. Nah, sejak tahun 98 itulah maka Sarbu Musi berkiprah begitu rupa ya. Kalau kita mau jujur, sejarahnya Sarbu Musi itu tahun 55 itu sudah go internasional kan gitu kan. Di situ ada namanya ICFTU, International Confederation Free Trade Union, yang berbasis di Amerika. Itu Sarbu Musi anggotanya. Dan bahkan Pak Sutanto kalau nggak salah itu menjadi perwakilan ICFTU di Jakarta sebenarnya. Nah, sekarang sudah antara ICFTU dengan WCL itu World Confederation of Labor itu bermarkas di Eropa, bergabung menjadi satu sekarang ini. Namanya ITUC, International Trade Union Confederation. Nah, oleh karena itu ya sekarang ada tantangannya berbeda dengan zaman dulu ya. Kita boleh membanggakan sejarah, tapi juga sejarah itu hanya sebagai cerminan ya. Jas merah lah, jangan sampai melupakan sejarah. Karena dari sanalah kita ada sekarang ini. Gitu kira-kira. Ya, Mas, bisa diceritakan situasi dan atmosfer ketika reborn Sarbu Musi itu dilahirkan dan kemudian itu merekam kejayaan masa lalu gitu yang kemudian itu menjadi kebanggaan Nahdlatul Ulama. Gitu ya. Nah, waktu itu apa yang dirasakan oleh Pak Tanto, kemudian barangkali ada pesan-pesan khusus gitu ya. Kemudian barangkali juga secara langsung maupun tidak langsung
Apa yang kemudian pesan yang disampaikan oleh Kiai Ya. Haji Abdurrahman Wahid itu ya. Ya tentu pesannya adalah dalam pendirian kembali tentu mengibarkan kembali bendera Sarab Musi Oke. dalam rangka untuk membela para pekerja yang Nahdliyin terutama. Tapi tidak hanya itu. Seluruh pekerja menjadi bagian dari komitmennya Sarab Musi untuk dibela, diadvokasi, didampingi baik pekerja itu sendiri maupun keluarganya. Itulah yang menjadi misinya, visi misinya Sarab Musi. Kenapa didirikan kembali? Karena memang kita tahu seluruh pekerja kita ini mayoritasnya adalah warga Nahdliyin yang bekerja di pabrik, di mana-mana itu adalah secara kultural itu Nahdliyin. Ya, oleh karena itu mestinya saat ini mesti Sarab Musi bisa atau mampu mengembangkan keanggotaannya di seluruh lapisan masyarakat. Gitu. Kira-kira itulah yang menjadi Nah, ini target kita. balik lagi ya ke pengalaman Mas Eko sendiri saat berangkat ke Brussels, Ya. ke Belgia. Oke. Dan selama sebulan kalau tidak salah Ya, waktu itu sebulan, ya betul. Pengalaman berharga apa yang didapatkan waktu itu? Nah, tentu Interaksi antar Serikat buruh, ya. serikat buruh baik dalam maupun luar negeri gitu ya. Apakah situasi dalam negerinya sama begitu ya, dan kemudian isu-isu ketenaga kerjaannya juga sama begitu? ya, kalau manfaat ya, kita bicara manfaat ketika kita bisa menghadiri atau mengikuti program short course itu di Brussels ya, 1 bulan. Itu memang kita bertemu dengan serikat buruh di berbagai belahan dunia, baik di Afrika, Amerika Latin, Asia Tengah, Eropa, dan lain sebagainya. Kita bisa bertukar pikiran bagaimana menangani isu-isu ketenagakerjaan, baik di sektor garment, di sektor metal, di sektor konstruksi, dan lain sebagainya. Nah, dari situ saya kira saya mendapatkan banyak pandangan, banyak PR-PR yang bisa dikerjakan di dalam negeri itu tentunya, untuk dikembangkan di dalam negeri. Nah, membangun networking antar serikat buruh itu penting. Waktu itu zamannya email baru tuh, kita suruh komunikasi tetap pakai email kan. Milis lah. Mailing list itu ya. Mailing list, ya itu pertama kali kita kenal namanya email. Email apa Email, sih ya? iya, Gitu. Nah, itulah kira-kira tahun 2000-an kalau nggak salah ya, 2000-an itu. Nah, di situ kita bisa mendapatkan satu gambaran bagaimana sebenarnya serikat buruh ini bekerja bersama-sama di tingkat internasional, regional maupun nasional itu saling mengeling, saling terkait gitu ya. Membangun jaringan. Jaringan di antara serikat buruh yang ada di dunia ini, di belahan dunia Afrika, Eropa Timur, Eropa Barat, Eropa, kemudian Asia Tengah, Amerika Latin, ya kan, Afrika dan sebagainya, dan Asia tentunya. Nah, kita bersyukur bisa mengikuti itu dan dikenalkan dengan berbagai kelompok stakeholder-nya, bukan kelompok, stakeholder daripada perburuan. Kita ketemu dengan ILO-nya, waktu itu dengan WTO, World Trade Organization, ketemu diskusi dengan mereka bagaimana isu-isu perdagangan juga berpengaruh terhadap kebijakan perburuan dan lain sebagainya. Itulah manfaatnya sebenarnya. Kenapa saya tertarik untuk mendalami dunia perburuan. Samping modal saya hanya bahasa Inggris, kan sastra Inggris kan. Saya selesai sastra Inggris, jadi bahasa Inggris saya sebagai alat aja sebenarnya, alat untuk bisa berkomunikasi dengan mereka. Materinya ya terkait serikat buruh. Kalau Inggris tok ya nggak ada apa-apanya, karena ada materi soal serikat buruh, akhirnya saya bisa bicara. Dan bahasa Inggrisnya digunakan dengan baik di situ, salah satunya. Manfaatnya itu sebenarnya. Manfaatnya itu ya. Ya, dan Mas, ketika berangkat ke sana, apakah sebelumnya sudah punya pengalaman melakukan advokasi atau setelah mengikuti forum internasional itu? Justru setelah itulah kita memiliki bisa melakukan beberapa kegiatan yang berdasarkan pada pengalaman di sana itu. Bagaimana jadi di sana diberikan semacam tutorial atau pelatihan tentang bagaimana membangun komunikasi antara serikat buruh di Indonesia dengan yang lain, antara serikat buruh kita dengan serikat buruh yang lain, itu dibangun. Bisa komunikasi mengenai isu-isu tentang garment, ya kan? Itu diupdate oleh mereka. Juga dikasih pelatihan terkait dengan, di samping isu-isu seperti itu, kita juga diberikan materi bagaimana teknik negosiasi, bagaimana menyusun CLA itu Collective Labor Agreement atau PKB, gitu kan? Bagaimana teknik mengumpulkan massa gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi kita belajar di situ dan diberikan praktek-prakteknya bagaimana kita bisa bernegosiasi dengan perusahaan. Ya, artinya sebagai seorang aktivis buruh di sebuah perusahaan kita mesti ngerti
apakah perusahaan nanti itu untung apa enggak? Jangan sampai ketipu. Ah, Ini produksinya meningkat tapi bilang rugi kan nggak mungkin. Nah, kita mesti tahu itu tekniknya bagaimana menghitung manajemen atau kalkulasi akuntansi itu harus atau juga uang belanja bahan baku meningkat kok tidak dibilang rugi kan nggak mungkin. Penjualan naik kok dibilang rugi. Nah, kadang-kadang itu juga terjadi di perusahaan-perusahaan yang memang mungkin juga ingin tricky ya kepada perusahaannya. Akhirnya kalau seperti kita nggak tahu sebagai serikat buruh kan kita nggak tahu dibohongin ya kita terima aja. Tapi kalau kita tahu itu nggak mungkin terjadi. Itu dasar untuk melakukan misalnya penyusunan perjanjian kerja bersama atau dalam bahasa Inggrisnya itu CLA, Collective Labor Agreement itu. Salah satunya itulah kira-kira. Ya, jadi luar biasa ya, knowledge yang didapat dari sana betul, ya. Betul. Dan terkait transisi nih, Mas. Transisi dari LPTKNU ya. LPTKNU kemudian terjun ke Sarbu Musi gitu ya. Kenapa kemudian passion yang itu justru motivasinya lebih eagerness-nya lebih besar, lebih kuat ya itu. Karena kita tahu kalau lembaga pengembangan tenaga kerja NU dulu kan sifatnya lebih kepada kajian-kajian. Oh, gitu. Kajian-kajian tentang ketenaga kerjaan. Dulu saya selalu banyak diskusi soal buruh migran waktu itu. Makanya saya gandeng buruh migran dengan Anies itu dulu LPTKNU saya libatkan juga untuk bisa membahas tentang mengkaji bagaimana buruh migran itu harusnya pelindungannya bagaimana. Tetapi LPTKNU kan tidak bisa membela, tidak mengadvokasi. Serikat buruh itu ketika ada pencatatan itu berhak menjadi pembelanya buruh ketika ada masalah. Nggak perlu harus ada kayak model pengacara gitu, nggak perlu langsung bisa menjadi pengacaranya buruh. Lawyer lah. Karena undang-undang serikat buruh serikat pekerja itu yang menjamin serikat buruh dapat membela langsung kepada anggotanya. Gitu. Makanya ya saya bilang kalau seperti itu artinya LPTKNU terbatas waktu terbatas ya, di LPTKNU lebih pada kajian-kajian strategis aja. Ruang geraknya terbatas. Ya. Saya kira keputusan Muktamar di Boyolali tepat untuk menggabungkan LPTKNU ini bergabung di Serikat Buruh Muslimin Indonesia. Ini saya kira tepat sekali. Dan saya salah satu orang yang bergabung di Sarbu Musi dan akhirnya menjadi saksi hidup perjalanan itu ya. Ya. Itu dulu ada Mas Aksin nggak mau ya saya harus gabung ke Sarbu Musi. Waktu itu ada Pak Sutanto Marto Prasono itu yang dan saat itu LPTK dilebur. Itu kan soalnya dulu waktu itu masih Mas Junaidi Ali ya, ketua umumnya Mas Junaidi Ali. Ya, zamannya Pak Ki Hasyim Musadi ya itu. Nah, saat itu langkah awal apa yang ditempuh oleh Pak Tanto dan teman-teman ketika proses transisi dari LPTK jadi Sarbu Musi gitu ya. Itu kan situasi nggak mudah juga ya. Tentu setelah sekian tahun dari 7398 itu beliau harus merakit kembali kekuatan yang dulu ada itu mengumpulkan kembali tokoh-tokoh wilayahnya dikumpulkan untuk melakukan deklarasi ulang, membangkitkan kembali. Sampai Mas Ali mungkin agak takjub ya, agak mungkin kaget. Tahun 56 berapa? 56 57 ya, itu ada keanggotaan kita di Sarbu Musi, ada keanggotaan di berbagai daerah. Aku punya buktinya kartu anggota tahun 57 di Semarang. Dia dia kerja di perusahaan asuransi. Bina apa itu namanya? Yang pokoknya di perusahaan asuransi di Jawa Tengah di Semarang. Itu masih ada kartunya. Saya simpan itu. Sebagai bukti bahwa tahun 57 pun Sarbu Musi udah ada keanggotaannya. Tapi tulis tangan. Tulis tangan. Keren. Luar biasa. Nah, itulah makanya dulu Sarbu Musi ini di mana-mana. Karena kan Soksi sama yang PKI ini kan menempel ke beberapa perusahaan kan. Bahkan mesti ada Sarbu Musi di situ untuk melakukan perimbangan kekuatan. Terutama di Pertamina juga ada Pertamina. Pertamina Palembang, kemudian PT Pos. Itu dulu basisnya Sarbu Musi itu. Gitu. Jadi banyak sekali. Makanya kita waktu itu anggotanya sekitar 4,5 juta terdata itu. Nah, itu luar biasa. Luar biasa di masa itu ya. Masa itu. Tetapi ingat, kita tidak boleh membanggakan sejarah dengan hanya menceritakan aja. Betul. Makanya momentum Kongres Akbar ini, Kongres Akbar ke-6 kita jadikan momentum untuk bangkit kembali menjadi role model dari serikat buruh di Indonesia. Itu kira-kira. Luar biasa ini. Capaiannya. Mas, terkait
terkait kongres gitu Ya, ya, ya. pergelar. Tapi sebelum menuju ke kongres itu tadi kita bicara di belakang layar ya. Ya, ya, Bahwa tata kelola Banom Sarbumus ini punya karakteristik yang khas. ya, Ya, ya. Banom NU yang unik gitu ya, khusus Ya. berbeda dengan Banom NU yang lain. Persis, ya, ya. Nah, ini tata kelola apa yang kemudian ideal gitu ya diterapkan dalam pengelolaan organisasi perburuhan Iya. Nahdlatul Ulama ini. Memang serikat buruh ini unik ya. Mm-mm. Unik ini organisasi profesi yang memang memiliki keunikan tersendiri dengan misalnya keanggotaan ya. Contohnya keanggotaan. Mm-mm. Keanggotaan kita itu tercatat ya. Mm-mm. Jadi tidak boleh klaim. Mm-mm. Nah, gitu. Misalnya satu perusahaan ada 1.000 misalnya 1.000 karyawan. Dan itu real. Itu real, Ya, ya, tercatat ya. Ya, ya, ya. Jadi kalau kita misalnya di suatu perusahaan A misalnya itu ada karyawan 1.000, kita mungkin punya 500 Mm-mm. anggota di situ, maka kita mencatatkan itu ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Mm-mm. Jadi misalnya di PTB ini, PTA ini atau PTB ini anggota sarfungsi sekitar 500 pekerja. Itu nanti dicatat tuh. Mm. Dan dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat dan dicatatkan di situ. Mm-mm. Coba kalau kita bandingkan dengan organisasi yang lain, mohon maaf misalnya kawan kita misalnya Fatayat misalnya, nggak tahu Fatayat itu modelnya catat apa enggak Mm-mm. di apa. Tapi kan akhirnya kita nggak bisa klaim kalau Sarbumusi serikat buruh nggak bisa klaim anggota kita 4,5 juta tanpa data, itu nggak boleh. Tapi barangkali keunikannya itu koreksi kalau keliru ya, bukan soal pendataan barangkali, ada tetapi yang lain. relasi-relasi keanggotaan ini yang kemudian dia terikat gitu ya, baik formal maupun informal gitu dengan korporasi begitu ya, dengan institusi private sector misalnya Ya, begitu. tentu kalau keanggotaan kita ini mesti di perusahaan. Ya, Terutama perusahaan formal ya. Betul, Kalau sekarang kan masih yang formal lah yang diutamakan. Kalau informal belum jadi, tapi masih dalam proses ya. Tapi paling enggak pekerja formal ini yang menjadi anggota kita. Jadi hubungan kita selama ini ya dengan perusahaan-perusahaan itu. Perusahaan rokok, perusahaan makanan, perusahaan minuman. Dan itu yang tidak dilakukan oleh Banom lain itu ya. Enggak itu. Nah, itu makanya keunikannya. Ya, keunikan di situ. Itu baru satu tuh keunikannya itu. Nah, yang kedua keunikannya adalah bahwa serikat buruh ini punya link internasional, regional, dan nasional, bahkan lokal. Ya, kira-kira. Misalnya ya, kita punya jaringan di International Labour Organization di ILO. Kita harus ada di situ, serikat buruh itu. Kemudian tingkat regional misalnya Asia misalnya. Kawasan itu juga ada perwakilan juga di situ yang memang menjadi linknya serikat buruh. Nah, setelah regional mungkin nasional. Tentu nasional ILO Jakarta pasti ngajak kita untuk diskusi soal isu-isu perburuhan. Dan kemudian kalau menuju lagi di tingkat bawahnya nasional lokal misalnya. Lokal bisa lokal kabupaten, provinsi, itu ada semua mestinya. Nah, makanya karena keunikan ini itu mestinya isu ketenagakerjaan ini misalnya sentralistik gitu ya. Ini kalau dikembangkan sedikit ya. Makanya harus sentralistik. Artinya kalau sentralistik itu urusan ketenagakerjaan itu dikelola oleh satu kementerian ketenagakerjaan di mana pimpinan itu bisa diganti dengan secara gampang, secara sentralistik gitu loh. Contoh apa? Contohnya gimana? Kementerian Agama nih misalnya. Oke. Pimpinan kan nggak ada dinas nggak ada kan? Itu kan Kanwil pasti. Kantor wilayah. Kita nggak punya. Dinas Tenaga Kerja itu nggak, ya bukan Kanwil namanya, Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja. Yang mana dinas ini kalau mau jujur, kepala dinas itu rata-rata dipilih oleh bupati, oleh gubernur. Itu akhirnya apa? Akhirnya kalau jujur gitu profesionalnya nggak ada. Bahkan mungkin dari dinas mana ditaruh di situ untuk ngurusin tenaga kerja kan jauh. Akhirnya apa? Akhirnya dari nol lagi. Karena kepala dinas nggak paham dengan isu tenaga kerjaan, akhirnya pontang-panting untuk mengantisipasi atau menanggapi berbagai isu ketenaga kerjaan. Nah, mestinya sentralistik. Jadi nggak boleh dipotong-potong lewat gubernur atau bupati. Nah, itulah ini isunya Sarbumusi yang 10 tahun terakhir kita perjuangkan agar pemerintah merubah yang namanya Kementerian Tenaga Kerja itu menjadi kementerian yang sentralistik ke depannya gitu. Ini kayaknya agak berat ya. Berat. Tapi memang harus ke dicoba, undang-undang sih. Iya, betul, harus ke Senayan kan. Iya, ke tentu. DPR kan. Iya, nah, nyata. Nah, yang di periode ini terkait isu itu ya, terkait addressing. Menarik juga itu soal sentralisasi Kementerian Ketenagakerjaan ya. Tapi sebelum itu begini.
isu yang lain yang bisa kita angkat di soal serikat buruh ini adalah serikat buruh ini diizinkan untuk juga mengambil iuran dari anggota. Oke. Nah, ini juga Ya. juga unik. Nggak ada, mungkin di tempat lain ada juga, tapi di undang-undang memang disebutkan bahwa serikat buruh dapat mengutip iuran dari anggota. Nah, itu penting karena kita tahu nih, misalnya dengan ke Eropa beberapa waktu itu, saya tahu ternyata kehidupan atau eksistensi serikat buruh itu ditentukan oleh anggota. Dengan apa? Dengan iuran itu. Betul. Nah, kalau iurannya lancar, ya nggak banyak sih. Itu paling 2,5% dari gaji. Dari gaji. Ya. Kalau kita mungkin sekitar 25.000, 30.000 per bulan. Per bulan. Iya, per bulan. Tapi enggak. Nah, aku cerita Eropa dulu nih. Di Eropa itu ada nama serikat buruh namanya ACV-CSC. Itu serikat buruh nasionalnya Belgia. Itu kaya raya. Kaya raya. Dia udah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Udah eksis itu serikat buruhnya. Nah, karena dia punya tabungan banyak di bank ya, itu duitnya nggak berkembang terus. Perang dunia pertama, perang dunia kedua. Akhirnya setelah perang dunia kedua itu duitnya numpuk tuh. Dan itu bisa menghidupi banyak orang. Dan punya gedung mungkin ada 10 lantai. Wow, itu punyanya Serikat Buruh Nasional di Belgia. Ya. Nah, kita diundang juga dana itu dulu. Oh, mereka yang danai. Nah, itu maksudnya Indonesia, terutama NU nih, ya, Sarbemusi NU ini punya potensi untuk seperti itu sebenarnya. Gitu. Jadi artinya kalau kita bicara jujur nih, anggota NU itu hampir 100 juta loh. 120 juta anggota. Nah, di ini nih. Dan pekerjanya taruhlah misalnya separuhnya misalnya. Separuhnya misalnya 50-60 juta pekerja kita. Itu kalau kita bisa grab nggak sebanyak-banyak 10% aja misalnya, 5 juta lagi misalnya. Wah, itu luar biasa. Artinya menjadi anggota Sarbemusi 5 juta itu, dan 5 juta misalnya kita turunkan lagi, yang mau iuran misalnya 5% aja. Berapa tuh? 250.000 orang misalnya. Wah, itu udah keren. Untuk bisa membiayai, menghidupi organisasi ini agar eksis, independen, dan bisa membela para anggota kita yang pekerja Nahdien itu yang banyak perselisihan hubungan industrial sebenarnya. Nah, ke depan kayaknya mesti ke sana gitu. Mesti ke sana. Gitu. Mas, Mas kan juga pengurus ya. Kemudian ini bagaimana potensi itu sudah dikerahkan sejauh mana? Ya, memang untuk terkait iuran ya. Ya. Memang kebijakan 10 tahun terakhir ini, nah sekarang kan presidennya Pak Saiful Bahri Ansori ya, kita mengikuti beliaunya, ini kan kebijakannya iuran tidak harus sampai ke DPP, ya. Tapi memang secara mungkin 5 tahun pertama dulu, tahun 2009 sampai 2014 memang itu tidak mendorong adanya iuran. Memang itu keputusan DPP. Waktu itu saya juga berbeda pendapat soal ini dengan beliau, tapi paling enggak kan saya sebagai pengurus DPP waktu itu, DPP belum konfederasi ya, dulu masih federasi. Itu saya dorong sebaiknya ada iuran. Memang. Tapi memang waktu itu kan memang beliaunya yang minta nggak usah ada iuran. Ya udah, akhirnya nggak ada iuran. Nah, menurut saya sih ke depan yang 5 tahun kedua 2016 sampai 2000 sekarang ini memang udah ada kebijakan untuk iuran. Ya, tapi memang lagi-lagi memang pro kontra ini di kalangan anggota pun di Indonesia ini belum bisa efektif untuk bisa iuran itu. Apa problemnya? Trust isu kah atau? Ya sebenarnya tergantung keberanian kita juga sih. Kalau kita lihat contoh pengalaman. Dan meyakinkan mereka. Terkait maslahatnya, kemudian ya, masa depan. Orang mau ngiur itu kan mesti ada sesuatu yang dia dapatkan. Betul. Nah, makanya kita juga tawarkan satu bentuk program itu, yaitu bahwa adanya advokasi, lembaga bantuan hukum Sarbemusi. Nah, ketika ada masalah itu, kemudian Sarbemusi turun tangan dengan membela lewat LBH Sarbemusi, tentu itu menjadi daya tawar kita. Ya, memang agak sedikit tegas juga mestinya ya. Makanya LBH ini kita dorong untuk kita perkuat ke depannya agar menjadi kekuatan Sarbemusi agar bisa membela para anggota kita dengan kuat ya, dan bisa dimenangkan gitu loh. Nah, kalau mau jujur sih memang sekarang sudah mulai LBH itu bekerja, tapi belum maksimal memang. Belum maksimal. Jadi memang masih pembenahan. Tapi enggak, sudah jalan lah 5 tahun ini. Lembaga bantuan hukum Sarbemusi NU sudah berjalan. Memang kita perlu melibatkan banyak pihak lagi ya, misalnya diperluas maksudnya. Diperluas tentunya dengan tokoh-tokoh advokat yang profesional, yang berpengalaman. Dengan cara misalnya kalau usul saya dulu
semestinya LBH Sarmusi ini mengambil tokoh-tokoh advokat yang berpengalaman dan terkenal dan punya reputasi baik, kita jadikan sebagai advokatnya Sarmusi NU. Oke. Nah, biasanya kan dengan auranya dia sebagai yang punya reputasi baik itu lawan bisa minder loh, ya kan? Pembelaan itu bisa mulus loh. Karena kita jujur, proses perselisihan hubungan industrial itu tidak mudah dan bertele-tele. Itu akhir dampaknya apa? Dampaknya itu ke pekerja ini lelah dia, Ya, ke psikologis. nggak apa, kuat, ya, ya. udah nggak punya di PHK Ya, gitu kan? ya. Situasinya sudah di PHK, kemudian nggak ada income lagi, Ya, ya. itu sangat menyedihkan memang. Nah, oleh karena itu Sarmusi ini sebagai banomnya NU memiliki potensi untuk menjadi payung ya, payung para pekerja dengan melibatkan banyak advokat yang ulung, yang punya reputasi tadi itu, kita libatkan bareng-bareng, nanti kita bela kalau ada perselisihan hubungan industrial ini. Ya, tapi kan iya soal merekrut atau kolaborasi dengan advokat-advokat yang handal gitu, itu juga kan bayarannya mahal. Ya, sebenarnya Ini sebenarnya kalau Jadi membayar dilematis juga ya. dilematis. Jadi makanya itu gini, biasanya kan ada fee yang dia siapkan ketika Oke. kita berhasil misalnya, itu ada fee yang memang disepakati ya. Antara organisasi atau dengan pekerja? Dengan gitu, Pak? organisasi, Oke. dengan para pekerja itu. Oke. Biasanya ada tuh. Nah, tetapi itu nomor 2 menurut saya. Makanya tadi iuran tadi sebagai bagian dari untuk pembiayaan advokat ini. Oke. Rata-rata kan kalau mau membela nggak punya modal, nggak punya biaya itu kan repot kan. Betul, Itu rata-rata loh ya. Makanya iuran itu kita perkuat agar agar pembelaan itu bisa jalan terus dan tidak berpikir bagaimana nanti pembiayaannya itu gitu loh. Karena itu biasanya ada yang dibayar, ada yang nggak juga. Kalau proses pembelaan buruh itu. Tapi kalau ada eksekusi kasus yang besar dan menang, biasanya adalah pembicaraan itu. Tak kira itu hal yang wajar. Hal yang wajar, wajar itu. Tapi tidak pasang terus sekian, nggak ada itu. Ya, Mas, ini Mas kan juga menjadi bagian dari pengurus ya. Kalau tidak salah 2 periode juga ya. Gitu. Dan termasuk dengan Pak Presiden Mas Saiful Bahri. Nah, boleh tahu dong, boleh dibagikan juga kepada pemirsa TVNU ini apa yang sudah dilakukan gitu ya. Kemudian kendala-kendala yang kerap kali ditemui di lapangan gitu ya. Ya, sebenarnya kalau apa yang kita lakukan selama 5 tahun adalah juga misalnya dulu namanya federasi kan. Nah, sekarang menjadi konfederasi. Itu bagian dari reformasinya Serikat Buruh. Karena nanti ke depan itu hanya konfederasi yang diakui oleh undang-undang. Gitu kan. Holdingnya berarti holdingnya, ya? Nah, holdingnya. Jadi satu konfederasi minimal ada 3 federasi. Nah, kita sekarang ini sudah merubah dari federasi menjadi konfederasi dengan 8 federasi. Dan ada 3 afiliasi. Afiliasi itu ada Serikat Buruh yang besar, kemudian bergabung dengan kita. Mana saja itu? Misalnya yang SPPI, Serikat Pekerja Pelayaran Indonesia. Itu juga bergabung dengan kita. Kemudian Holcim, Semen Holcim, ya, Semen Indonesia sekarang namanya, itu juga bergabung dengan kita. Satu lagi ini Panasonic Gobel. Nah, Panasonic Gobel juga besar, artinya dia karyawannya se-Indonesia mungkin sekitar ada 6 ribuan ya. 6 ribuan. Wow, tapi itu nggak seberapa itu. Kita di Gudang Garam punya 8.500 satu perusahaan. Gitu. Nah, artinya ini Panasonic ini punya juga serikat buruh perusahaan yang bagus. Makanya kita juga mau dan mereka juga tertarik untuk gabung dengan kita. Gitu ya. Makanya komunikasi berarti sudah udah masuk. Udah join, udah gabung. Udah join dengan kita. Ya, itu salah satunya. Nah, program-program unggulan apa yang sudah dijalankan? Nah, program unggulan kita tentu serikat buruh itu programnya sebenarnya monoton itu aja. Misalnya pelatihan. Ya, artinya apa sih yang membedakan Sarmusi gitu ya, NU dengan yang lain. Serikat pekerja yang lain gitu loh. Nah, ciri khasnya NU itu, Sarmusi NU ini adalah ketika kita punya basis di sebuah perusahaan, itu selalu kita bikin istighosahan. Kemudian tahlilan. Dan lain sebagainya yang terkait dengan kultur NU. Menghidupkan kultur NU di basis-basis persis. Jadi ini kan isu radikalisme juga ada di situ. Ini NU sebagai Sarmusi sebagai kepanjangan tangannya NU di sektor buruhan juga mendorong adanya deradikalisasi di perusahaan-perusahaan. Dan juga
ya demo kita modelnya model istighosah juga gitu. Hmm. Jadi ketika perusahaan itu mungkin tidak bisa bayar atau ada masalah dengan kita, ya kita istighosah. Hmm. Istighosah itu dua macam. Ada karena kalau kita doain perusahaan itu juga kan sebenarnya bisa meningkatkan misalnya produksinya naik, Hmm. produktivitasnya naik, kemudian gajinya juga karyawan nanti dinaikkan Yang juga namanya gitu. doa kan pasti Doa, positif. nah, doa itu kan memang kekuatan yang tak ternilai sebenarnya. Betul, Ya itu betul. penting menjadi ini. Di samping juga usaha-usaha nyata, misalnya peningkatan kapasitasnya para aktivis Sarmusi di perusahaan juga ada di situ. Hmm. Jadi itu kira-kira yang membedakan ciri khasnya ya antara serikat buruh dulu dengan serikat buruh Nahdlatul Ulama ini. Makanya kita pengen menjadi role model, ya, Sarmusi ini menjadi role model serikat buruh di Indonesia ke depannya. Gitu. Role model apa yang bisa diadres Sarmusi di Indonesia ini? Tentu kalau kita jujur ya, model-model serikat buruh yang ada sekarang misalnya soal bagaimana menyampaikan pendapat itu kan kadang-kadang dengan cara-cara yang apa ya radikal gitu. Oke. Itu juga menjadi catatan kita. Ya kita harus sama-sama mengerti dengan perusahaan. Bukan berarti kita nggak mau, bukan berarti kita lembek, enggak. Tapi ketika pertama kita sampaikan, oh gini loh urusan perusahaannya, oke, nggak direspon. Kedua nggak respon, ketiga respon. Begitu nggak respon terus ya kita turun demo juga, gitu. Jadi lebih pada kalau Sarmusi NU itu lebih bisa memberikan apa tadi yang istighosahan, kemudian mendorong tidak terjadinya deradikalisasi di perusahaan, gitu kan. Itu kan juga ada sebenarnya kalau mau jujur tuh. Pemerintah harus waspada itu di situ. Iya. Ya, ini sinyal ini Iya, yang betul. diberikan oleh Sarmusi dengan pengalaman melakukan advokasi ya. Ya. Nah, terkait pembelaan, Ya. Mas, terkait pembelaan pendampingan begitu ya terhadap teman-teman pekerja, kasus apa yang kemudian sampai hari ini masih menjadi PR? Iya. Atau ada yang sudah terselesaikan misalnya? Kalau yang terselesaikan banyak ya, Oke, banyak. nah. Tapi saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Tapi paling tidak beberapa kasus itu yang masih berjalan juga banyak di Jawa Timur. Jadi modelnya itu misalnya dulu kita dengan Chevron ya. Oke. Chevron itu berhasil kita. Alhamdulillah ya. Artinya pembelaan itu berhasil dan para karyawan kita dikembalikan sesuai dengan tuntutan kita. Ada Saat itu problemnya apa dengan Chevron itu? Ya, Kalau PHK. Oke, PHK. PHK bertahap gitu. Tapi Oke, siap. tapi perusahaan selalu mengagitasi kita untuk segera tanpa ada diskusi dengan serikat gitu. Oke. Serikat Artinya itu kan sepihak maksudnya. sepihak. Oke, ya. Tapi itu kan ada beberapa serikat buruh di dalam ya. Ada serikat buruh yang SPTP itu serikat pekerja tingkat perusahaan itu ada juga Internal maksudnya. internal itu juga kita. Nah, itu kadang-kadang mereka lebih mengakomodir yang SPT itu tingkat perusahaan. Ya itu. karena bentukan perusahaan. Perusahaan, betul. Nah, di situ ada klik memang, tapi akhirnya kan memang selesai dan teman-teman Sarmusi anggotanya dipenuhi sesuai dengan tuntutan kita. Semua tuh. Semua. Oke, Gitu, di alhamdulillah. Cirebon. Itu Banyak capaian yang luar biasa juga ya. Saya kira ya. Dan juga banyak yang lain juga ya yang di Jawa Timur yang kecil-kecil misalnya sekitar 1.000 pekerja gitu. Nah, ini juga banyak yang berhasil kok. Gitu. Nah, di kepengurusan Pak Presiden Mas Saiful dan Mas Eko ini, apa program atau capaian atau PR yang belum selesai? Ya, sebenarnya gini ya, kita tahu nih karakternya teman-teman NU itu beda banget dengan karakter teman-teman aktivis buruh yang di luar NU. Nah, contoh ya, kita ini kader NU ini syahwat politiknya tinggi. Oke. Ya, itu loh. Ya. Nah, biasanya syahwat politik tinggi itu lupa dia ketika dia megang jabatan tertentu. Ya. Nah, misalnya nih, dia ketua federasi, ya. Federasi itu dia mungkin aktif di partai politik tertentu ya. Itu kadang-kadang dia lupa bahwa dia itu juga sebenarnya ketua federasi serikat buruhnya Sarmusi NU ini. Punya tanggung jawab. Untuk mengembangkan, tapi lebih pada isu-isu yang dia bawa sebagai mungkin anggota partai politik tertentu. Dan itu diadres ke internal juga. Ya tentu. Oke. Nah, maksudnya itu sebenarnya bebas aja. Kalau saya sih berpendapat gini, silahkan gunakan untuk apa aja silahkan, asal ya itu namanya federasi itu, federasi Sarmusi itu dikelola dengan baik, dibina, dikembangkan gitu loh. Ibaratnya gini, kita punya kuda nih, kuda itu jangan ditunggangi terus.
Dipacu terus jangan. Nanti bisa mati dia. Oleh karena itu kuda itu mesti dimandiin, Ya, dikasih makan, betul. dikasih parfum, Diopeni kalau lah ya. diopani, rambutnya biar cantik. Ya. Nah, itulah kira-kira begitu. Ya. Artinya mau dipakai pun silakan aja. Ya, Tapi harus dirawat, dikembangkan pada akhirnya nanti mampu membawa dia lebih cepat lagi gitu loh. Lebih lari lebih cepat lagi gitu. Itu yang mestinya dikerjakan. Nah, ini yang masih tantangan kita untuk bisa mendidik teman-teman ini untuk fokus pada satu kegiatan, satu fokus pada sektor tertentu yang Satu bisa isu, satu ya, isu. ya, ya. Federasi itu bisa misalnya RTMM, Gartek misalnya rokok, tembakau, makanan, minuman. Jadi fokus pada perusahaan sektor ini. Itu mestinya lebih fokus itu. Nah, ke depan ini mestinya federasi ini bisa menjadi ujung tombaknya konfederasi Sarbu Musik ke depan. Oke. Jadi bukannya konfederasi yang turun, Ya, tapi ya. justru federasi ini yang bergerak. Oke. Bergerak untuk menjemput pekerjaan Nahdien di banyak perusahaan itu. Betul. Tapi itu bukan sudah dilakukan? Sudah, cuman belum maksimal saya Oke, kira. ya, Ya, kita apalagi ini kan ketua umum kita ya Gus Yahya ini kan lebih progresif ya untuk mendorong DPW atau PW atau PCNU untuk ikut membantu Sarbu Musik di dalam penetrasi di perusahaan-perusahaan. Gitu. Itu nanti akan menjadi modal kuat Sarbu Musik untuk masuk ke perusahaan-perusahaan itu. Mas, tadi kita dapat info bahwa Mas Eko juga sowan gitu, silaturahim ke Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Kholilistakuf Stakuf atau Gus Yahya. Nah, ini apa pesan yang beliau sampaikan terhadap teman-teman Sarbu Musik? Ya, pesan utama adalah beliau meminta supaya Sarbu Musik ini dikembangkan sebaik mungkin dengan melibatkan stakeholdernya NU ya. Mengembangkan artinya begini. Kan selama ini dianggap Sarbu Musik ini belum membumi di kalangan NU kan gitu. Oleh karena itu tadi diminta supaya melakukan koordinasi dengan PBNU dengan PCNU se-Indonesia agar potensi anggotanya Sarbu Musik, pekerja-pekerja di daerah itu bisa masuk ke dalam Sarbu Musik NU ini. Contoh yang kita pernah kerjakan adalah di PBNU Jawa Tengah, ya itu suriahnya loh, Roes Suriah. Itu kita ketemu beliaunya, Kiai siapa itu, nah, kita sowan ke beliau dan beliau mendukung banget ini soal Sarbu Musik. Apalagi kalau Jawa Tengah itu ada namanya daerah kawasan industri khusus di Kendal atau di mana itu, yang memang itu banyak mempekerjakan pekerja-pekerja dari NU dan Nahdien. Nah, itu luar biasa. Artinya potensi seperti ini mestinya bisa kita kerjakan selama ini ya. Jadi mungkin ini akan ke depan kita kerjakan dan beliau berpesan itu yang menjadi bagian penting agar seluruh pekerja Nahdien ini bisa bergabung dengan Sarbu Musik NU. Apalagi sekarang PBNU Gus Yahya juga punya relasi yang begitu besar ya dengan perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia ini untuk bisa juga kita dekati nanti gitu, melalui lobby-lobby beliau, ketemu dengan perusahaan-perusahaan besar, nah gitu nanti dalam dan luar negeri. Dalam dan luar negeri. Nah, itu nanti kita akan ikuti beliau buka pintu kita masuk. Kita yang akan melakukan penetrasi di dalam perusahaan tersebut. Itulah kira-kira salah satu yang penting agar masa sih anggotanya NU 100 juta, 120 juta lebih, kemudian pekerjaan cuman kita sekarang anggotanya sekitar tidak kurang dari 400.000 anggota pekerja kita. Nah, ke depan ini paling enggak ya bertahan lah, setiap tahun bisa meningkat lah. Bertambah ya. Bertambah. Supaya apa? Supaya presentasinya itu imbang gitu kan kira-kira kan. Nah, kalau imbang nanti banyak yang bisa kita kerjakan ke depan. Ya, cuma 400.000 dari jumlah warga Nahdien. Iya, memang agak ironis sih. Ironis ini bukan karena Sarbu Musiknya, ya mungkin secara umum kondisi Serikat Buruh Indonesia ini sangat dilematis. Iya. Kita tahu nih, perkembangan Serikat Buruh di Indonesia ini semakin banyak jumlahnya, serikat buruhnya, tapi anggotanya semakin kecil. Iya. Ini karena Serikat Buruh ini sudah dimasukin oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan politis. Ini yang nggak boleh. Nah, itu tantangan juga kan? Iya, tentu. Ya, ini kan Sarbu Musik juga begitu kan. Jangan sampai menjadi bagian dari para aventurir itu untuk dijadikan tunggangan tadi itu saya bilang. Tunggangan boleh asal dirawat, dibina, dikembangkan, digemukkan, dipercantik, dikasih parfum, bisa ditunggangi kemana-mana. Modelnya seperti itulah kira-kira. Nah, ke depannya punya potensi besar. Apalagi
Gus Yahya dan pimpinan PBNU tadi menyatakan supaya dipacu ke depan agar di manajemen yang baik gitu kan, nanti bisa menjadi role model ya, role model serikat buruh di Indonesia. Ini luar biasa, karena modelnya serikat buruh ini jalan tengah dan istighosah menjadi pengajian itu luar biasa itu. Jadi kalau udah pengusaha kalau udah didatengin kiai, kemudian ada pengajian, ada istighosan, wadah. Dunia akhirat udah tenang tuh. Iya, harus luluh itu. Harus luluh. Itu yang paling penting kan sebenarnya. Itu betul itu. Iya, Mas, ini sekarang kita geser ke pembahasan Kongres. Nah, ini kita mau tahu juga tema besarnya ini kan bergerak menyambut dunia baru ketenaga kerjaan. Kenapa memilih tema ini? Ya karena Indonesia saat ini itu memasuki dunia milenial. Ya, milenial. Fleksibilitas itu akan terjadi. Jadi pola hubungan industrial nanti lebih fleksibel nanti. Kalau dulu kan saat ini dan dulu itu masih konteksnya masih formal. Pekerja di pabrik, datang pagi, pulang sore. Ya rigid lah begitu. Rigid, ya. Itu kan rutinitas begitu. Nah, ke depan ada juga kelompok-kelompok milenial yang bekerjanya itu fleksibel. Dari segi waktu ya? Dari segi waktu, dari segi majikannya mungkin nggak hanya satu nanti itu. Nah, itu perlu kita tangkap tuh. Jadi perlu kita tangkap agar apa? Agar Sarbumisi ini mampu menjawab bagaimana mengadvokasi melindungi mereka sebagai pekerja gitu. Nah, dunia fleksibilitas akan luar biasa ke depan. Oleh karena itu yang menjadi penting sekarang adalah bagaimana di Kongres nanti akan kita rumuskan role model yang kayak apa sebenarnya Sarbumisi ini bisa kita gerakkan ke depan. Role model ini menurut teman-teman unik saat sekarang ini Sarbumisi ini akan kita kembangkan menjadi role model yang memang bisa menasional bahkan internasional. Kita juga punya jaringan internasional. Jadi modelnya moderat ya, dengan mengedepankan dialog gitu kan, dialog sosial. Tapi kalau memang dialog pertama, kedua, ketiga nggak jalan ya kita tetap turun untuk artinya udah menuntut istighosa, kemudian udah menuntut, dialog gitu ya. Menuntut karena itu kan haknya pekerja harus kita harus kita bela dan kita perjuangkan untuk dipenuhi oleh pengusaha. Itulah kira-kira jadi menjadikan role model ini sangat menjadi tantangan kita di Kongres ini untuk kita rumuskan kayak apa langkah-langkahnya. Nah, terkait isu fleksibilitas. Ya. Enggak, sebelum itu aku nambah dikit. Ini juga kita akan nanti meratifikasi ya, ada namanya peraturan organisasi yang dibuat oleh PBNU yang di Konbes itu memang kita akan meratifikasi berbagai aturan yang memang menjadi concern atau menjadi ketetapan PBNU ya sebagai banom kita akan meratifikasi. Salah satu di antaranya mungkin di situ ada juga yang namanya mungkin masa periodisasi. Ya, sebenarnya kalau jujur nih ya di Serikat Buruh tidak ada batasan ya, tapi memang kita ini kan di bawahnya Nahdlatul Ulama ya, kita harus hormati. Makanya kita perlu ada meratifikasi bahwa misalnya nanti ini baru usulan juga nanti di Kongres, misalnya masa periodisasi ketua umum misalnya di skala tingkatan maksimal 2 kali misalnya. Itu disebutkan di situ. Beda dengan badan yang lain. Yang lain misalnya model kaderisasinya. Nah, nanti kita juga akan rumuskan juga, kita akan ratifikasi model kaderisasi. Kaderisasi di Serikat Buruh itu beda, di Sarbumisi itu beda dengan di banom lain. Apa bedanya? Bedanya kalau di kita mesti seseorang yang kita kaderisasi itu memiliki materinya ya. Materinya itu misalnya tadi tentang teknik negosiasi kita kasih. Kemudian teknik-teknik mengumpulkan massa misalnya. Teknik yang lain yang diperlukan dalam konteks hubungan industrial itu penting. Di samping juga ada nilai keislaman ala Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang utama juga. Ya, itu yang penting. Itu nanti akan kita adopsi, kita ratifikasi di Kongres nanti. Salah satunya itu. Nah, terkait itu sebenarnya seberapa sering Mas melakukan pelatihan kaderisasi? Agenda kaderisasi. Memang kita belum terstruktur dengan baik. Memang makanya kita perlu. Artinya itu bisa diadres pusat atau daerah begitu ya? Belum terstruktur begitu. Belum terstruktur. Tapi memang sudah ada beberapa kegiatan kaderisasi yang sedang berjalan untuk meratifikasi itu, artinya mengadopsi peraturan di PBB itu. Tapi paling tidak gini,
kita mesti mulai meratifikasi lebih dulu nih yang peraturan dari PBNU itu di Konpres itu untuk kita ratifikasi lalu kita kerjakan di tingkatan masing-masing. Jadi nanti misalnya seorang yang ingin jadi pengurus itu ada pelatihannya lebih dulu. Ada mungkin tingkat pertama, tingkat kedua dan tingkat dasar, menengah dan lanjutan. Kalau di PMI kan begitu. Ya, nanti berjenjang kita ya. berjenjang. Nanti kita juga bikin seperti itu. Misalnya untuk menjadi ketua cabang itu mesti punya persyaratan apa sih? Gitu. Betul. Jadi kita pengen supaya teman-teman yang masuk di Serikat Buruh ini betul-betul memahami konteks permasalahan perburuhan. Gitu. Iya, dan tidak ujuk-ujuk datang gitu kan? Itu kan nggak bagus. Iya. Jadi nanti dari nol lagi tuh bahaya, kasihan Serikat Buruhnya. Makanya kita perlu menanamkan nanti di kongres itu adanya merit leadership system. Apa itu ya? Jadi merit leadership system ini sistem kepemimpinan yang marital. Jadi misalnya untuk menjadi ketua cabang itu mesti memiliki atau pengalaman di basis misalnya di tingkat bawahnya. Ya kayak model tentara lah. Tentara untuk jadi pangdam kan mesti kodim dulu. Apakah jam terbang itu. Itu nanti akan membuat Sarfunggus ini akan menjadi baik ke Dan depan. semakin matang ya. Semakin matang, semakin disegani oleh kawan dan lawan nanti. Gitu kira-kira. Gitu kira-kira. Iya. Nah, ini ngomong-ngomong kongres, seberapa ini persiapannya? Kalau kongres insya Allah sudah ya saya kira 70% sudah siap ya. Untuk pelaksanaan tanggal 27 sampai 29 itu kita mengundang dan ketum tadi sudah menyatakan akan hadir untuk membuka acara di tanggal 27 itu dan beliau menyatakan siap untuk hadir di pembukaan itu. Kemudian nanti ada juga Ibu Menteri Tenaga Kerja, Bunda Fauziah juga akan hadir dan Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur juga akan hadir. Dan juga kita nanti ada napak tilas loh ya. Nanti mungkin ada napak tilas itu penting untuk disitulah Sarfunggus dulu didirikan di tahun di tanggal 27 September tahun 55. Ya. Ya, di pabrik gula itu ya. Pabrik gula Tulangan Sidoarjo. Jadi itu tempatnya sudah kita siapkan untuk kita jadikan semangat rebirth dari Serikat Buruh Muslimin Indonesia ini. Gitu. Ya, luar biasa ini. Ya, itulah. Ya, Mas, ini tidak terasa kita sudah sampai di penghujung waktu ini. Ujung acara. Oke. Closing statement dan ya sebelum itu pesan dan harapan yang ingin disampaikan melalui forum ini kepada pemirsa TVNU juga, lalu closing statement. Ya, harapan saya agar Sarfunggus NU ini menjadi bagian dari keluarga besar NU yang betul-betul dipahami oleh seluruh lapisan, baik dari pengurus wilayah maupun pengurus cabang dan ranting ya. Karena perusahaan itu ada di mana-mana, ya, ada di mana-mana. Dari mana lagi kita mengandalkan kebesaran ini kalau kecuali keterlibatan teman-teman di ranting NU atau di PCNU atau di pengurus wilayah NU, gitu. Dari situ kita nanti bisa menjadi besar dan menjadikan Sarfunggus ini disegani di tingkat nasional, regional maupun internasional. Ya. Karena internasional kita juga punya aliansi dengan berbagai serikat buruh di internasional. Gitu ya. Itu penting. Yang kedua tentu kita berharap nih Sarfunggus dijadikan satu serikat buruh yang betul-betul profesional, ya, dikelola secara profesional untuk membela para pekerja Nahdliyin itu, gitu. Memang harus sabar ya, ngurusi serikat buruh itu luar biasa loh. Artinya tidak bisa model misalnya pengen target apa gitu, instan gitu. Nggak bisa. Ya itu pasti dia sendiri akan keteteran tuh. Jadi harus menikmati ya, harus ada sense of belonging kuat. Bagaimana menghadapi pekerja gitu ya. Ini pengalaman saya waktu membentuk basis dulu di Sukabumi. Itu betul-betul nggak cuma sekali dua kali pertemuan. Kadang-kadang sekali pertemuan jadi mereka bubar takut juga oleh perusahaan karena diancam. Nah itu berkali-kali memang di situ. Makanya mungkin dengan keterlibatan PBNU ke depan itu proses pembuatan basis di perusahaan akan lebih lancar, lebih cepat karena PB sudah melakukan istilahnya komunikasi dengan para pengusaha itu dengan baik gitu. Nah, itu mungkin akan sangat membantu kita untuk memperbesar ya baik secara kualitas maupun kuantitas anggota kita di perusahaan-perusahaan ya. Kita
sejarah itu kita Pertamina juga ada, PT Betul. Pos ada. Itu Betul. betul-betul sejarah yang luar biasa. Betul. Artinya itu menjadi kebanggaan kita, tapi juga harus menjadi motivasi kita untuk masuk kembali ke sana, ke depannya gitu. Baik. Ini apa lagi yang tadi yang kesana-kesana belum kan? Iya. Apa closing statement Ya, ya? closing statement. Ya, closing statement saya adalah begini. Mari kita jadikan sarbu musi ini sebagai kendaraan yang baik. Oke. Ya. Terserah mau diapakan, tapi jelas rawatlah sarbu musi ini, besarkanlah sarbu musi ini, supaya kalau ditunggangi ibarat kuda tuh enak, bisa lari kencang dan bisa dipacu cepat dan bisa menguntungkan yang menunggangi. Gitu kira-kira. Untuk kemaslahatan. Untuk kemaslahatan Ya. para pekerja kita, Bukan para warga kepentingan nanti. perorangan, Bukan segala untuk macam. Oke. perorangan. Baik, terima kasih banyak Mas Eko atas waktunya Sama-sama, di studio sama-sama. dan pemirsa TVNU, demikian diskusi kita pada hari ini yang luar biasa sekali tadi pemaparan dari Mas Eko dan saya Ali Ramadan beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekhilapan dan kekeliruan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.